Menikah. Pecahkan potnya. Pecahkan potnya, pecahkan potnya. Isi cangkirnya. Koin perak. Kakak yang sangat cantik, kamu datang untuk membuat onar, ya kan? Kamu merasa ini tidak cukup. Aku masih punya banyak, semuanya untuk mengisi cangkirmu. Isi cangkirnya, ah. Isi cangkirnya, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Tunggu. Sekarang saatnya. Waktu kematian Jian telah tiba. Tuan Xing, hati-hati. Siapa yang merobeknya untukku? Loli, Loli. Nona dari keluarga Xia Mo. Kekasih pertama Xing Yuan. Dokter. Anda harus menyelamatkannya. Tenang, kami akan melakukan yang terbaik. Luka tembus dengan syok hemoragik. Aku sudah pergi ke luar negeri. Kenapa bisa? Apa kamu terluka? Maaf. Aku ingin memberimu upacara lamaran yang sempurna. Tapi sekarang, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Zhang Baoxiong ada di dalam, silakan masuk. Siapa kamu? Lupa. 5 tahun lalu di kejuaraan, kamu mengalahkan seseorang. Kamu tidak ingat. 5 tahun lalu, aku mempertaruhkan semua hartaku dalam proyek tender. Awalnya aku sudah sangat yakin akan menang. Tiba-tiba kau datang dan mengacaukannya. Tenderku gagal. Aku menanggung utang ratusan juta. Hanya bisa bersembunyi seperti tikus selama 20 hari. Tidak ingat sama sekali. Itu kamu. Hahaha. Kamu melakukannya untuk balas dendam pada Xing Yuan. Tapi kenapa harus melibatkan Xia Mo? Karena dia sangat mencintai priamu itu. Di hari aku meletakkan bom di mobilmu. Dia kebetulan datang mencarimu. Sedang apa? Bermanja-manja. Kamu akan membunuh Ayuan. Panggil orang kemari. 4 tahun yang lalu, Molly tidak berselingkuh, tapi diculik olehmu, benar kan? Memohon padaku untuk melepaskanmu. Hahaha. Aku melihat wanita cantik yang memohon dengan menyedihkan. Hatiku pun luluh. Jadi aku memberinya syarat. Coba tebak syarat apa yang kuberikan. Hahaha. Rasanya benar-benar nikmat. Panas sekali ya, tidak panas. Jangan bergerak. Sudah marah. Bunga melati. Bunga melati. Aduh, aku paling suka bunga melati. Aduh, lihat bunga melati ini, kamu suka tidak? Ah. Dia sekarang sudah punya pacar baru. Dia sudah lama melupakanmu. Ah. Dia bahkan beberapa kali keguguran karenaku. Kubunuh kau, ketua tim, jangan bergerak. Hahaha. Pilot itu, saat aku merusaknya, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang bermesraan dengan kekasih barumu. Kekasih lamamu mempertaruhkan seluruh hidupnya untukmu. Apa kamu masih bisa menikah dengan kekasih barumu? Ahahaha. Baiklah, waktunya menagih utang. Hahaha.
Aku dan Xiamo berpacaran sejak tahun pertama kuliah. Sampai di tahun kelulusan, dia tiba-tiba mengirim pesan putus padaku. Aku mencarinya kemana-mana. Tapi aku hanya menemukan informasi penerbangannya ke luar negeri. Si Gates. Keterlaluan. Ini yang ditinggalkan orang itu untuk Xing Yuan pagi ini. Aku mencegatnya, wanita kotor seperti ini. Tidak boleh punya hubungan sedikit pun dengan Xing Yuan. Kamu mau kemana? Aku mau keluar negeri mencari Molly. Kenapa kamu belum menyerah juga? Lihat saja sendiri, ini diletakkan seseorang di depan pintu pagi ini. Xiao mau kabur dengan orang lain. Aku mau bertanya langsung padanya, apalagi yang mau kamu tanyakan? Apa kamu mau membuat seluruh keluarga malu? Tuan, gawat, tuan muda pertama celaka. Adikmu. Begitu mudahnya percaya pada kebohongan itu. Ini bukan salahmu. Saat itu ayahmu baru saja meninggal. Kamu juga harus mewarisi keluarga. Kamu tidak bisa membagi diri. Presdir Sen, Nona Xia sudah melewati masa kritis. Benarkah? Tapi dia telah disiksa selama bertahun-tahun ini. Kondisi mentalnya sudah sangat terganggu, dan dia juga mengalami keguguran paksa berkali-kali. Dia tidak akan bisa hamil seumur hidupnya. Xing Yuan. Aku sudah tahu duduk perkaranya. Ikut aku. Kamu mau aku putus dengan Ying-Ying? Bukankah seharusnya kamu menikahinya? 4 tahun yang lalu, aku salah paham pada Xiamo. Tapi sekarang kebenarannya sudah terungkap. Jika bukan karena dia, kamu pasti sudah tewas dalam ledakan itu. Dia pada kamu, pada seluruh keluarga Sen kita. Bukankah itu sebuah kebaikan? Kebaikan yang sebesar gunung, dia adalah penolongmu. Menanggung aib yang luar biasa untukmu. Dan orang tuanya sudah meninggal. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas hidupnya, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Kamu dan seluruh keluarga Sen akan kehilangan muka. Aku bisa membalasmu dengan semua yang kumiliki. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan menyesal. Sedikit demi sedikit, yang menarikku keluar dari jurang pekerjaan dan perasaan adalah Ying-Ying. Aku tidak bisa membalas Kak Molly dengan cinta. Aku tidak bisa menikahinya. Begitukah? Apa kamu tega melihat Xiamo menjadi gila? Di ambang neraka. Sementara kamu dan orang itu tetap mesra seperti dulu. Maaf, maaf. Yeah. Itu dia. Itu dia. Beberapa kenangan lama seperti bekas luka. Nona, kenapa kamu menggigit orang? Aduh, di mana? Ah. Ah, ah, ah. Cinta tidak akan berubah. Apa kamu tega melihat? Aku menjadi gila. Seperti jatuh ke neraka. Sementara kamu dan orang itu tetap mesra seperti dulu. Kekasih lamamu mempertaruhkan hidup ini untukmu. Apa kamu masih bisa menikah dengan kekasih barumu? Ahahaha. Ah. Jika dia putus denganmu, tidak ada yang akan bilang dia tidak berperasaan. Tapi jika dia tidak bertanggung jawab pada Xiamo, dia akan dicampakkan oleh seluruh dunia. Orang seperti itu tidak pantas menjadi presdir grup Sen. Cukup, kamu tidak perlu bicara lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan.
Xing Yuan, antar aku pulang. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Ying-Ying, biar ku pesankan taksi untukmu. Pesan taksi apa? Baru saja melamarku. Sekarang mau balikan dengan wanita ini. Tapi aku tidak bisa membiarkan Molly dalam keadaan seperti ini. Apa yang perlu diurus darinya? Bodohnya tidak ketulungan. Ying-Ying, jangan mengabaikanku. Kalau begitu, jauhi dia. Kamu ini. Gila, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagus ya, baru saja melamarku. Sekarang kamu bisa memukulku demi wanita ini. Fizz. Kakek, 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 kakek. Molly, Molly. Jangan bergerak, Kamu orang jahat, kamu memukul orang jahat, orang jahat. Aku salah, lukaku ini belum pulih. Jangan bergerak sembarangan. Luka ini belum pulih. Jangan bergerak sembarangan. Hei. Demammu belum turun, jangan banyak bergerak. Aduh. Nada bicaramu sama persis dengan Ayuan. Aduh, aduh. Aku menemukanmu. Aduh, aku akhirnya menemukanmu. Aduh. Ya. Ini aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu dia. Nona Xia sudah sangat kasihan. Dia ternyata begitu jahat. Apa yang kamu lakukan, HMPH? Kami semua tahu kamu. Kamu itu pelakor, ingin merebut posisi saat Putri Xia gila, dasar jalang. Nanti setelah aku rekam, aku akan unggah videonya ke internet, biar semua orang lihat wajah pelakor ini. Haha, dijamin akan menarik perhatian. Jadi, pelakor apa? Siapa yang pelakor? Xia mau memanfaatkan hari pertunanganku. Di hari pertunanganku, dia hanya pura-pura gila. Dialah pelakornya, kamu tidak tahu malu sekali. Pelakor mau merebut posisi, masih banyak omong kosong. Aku mau merebut posisi. Keluarga Sen itu keluarga besar dan kaya. Posisi Nyonya Sen seharusnya menjadi milikku, bukan milik orang gila itu. Aduh, dia benar-benar wanita penggoda, masih berani bicara begitu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Karena sudah menjadi orang jahat, sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan. Nona, aku melihat semuanya. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu bicara begitu kejam tentang dirimu sendiri? Aku masih lajang. Nona, kamu tidak apa-apa. Memangnya bisa kenapa? Seperti anak kecil saja. Nona, lalu bagaimana dengan reputasimu? Hanya dengan menjadi jahat aku bisa menang. Apa kamu sengaja melakukannya? Kemalangan yang tidak bisa diterima oleh seorang wanita. Xia Mo menderita semua ini demi Xing Yuan. Dia sekarang lebih membutuhkan Xing Yuan. Sedangkan Xing Yuan tidak bisa memaksakan diri untuk bersamaku, lalu membayar harga yang begitu besar, kan? Aku juga tidak bisa menghancurkannya, kan? Kalau begitu, katakan saja langsung padanya untuk berpisah. Kenapa harus membuat keributan yang jelek seperti ini? Bagaimanapun juga dia masih punya perasaan padaku. Ying-Ying, aku pernah putus asa dengan hidup. Barulah aku punya keberanian untuk terus melangkah. Maukah kamu menikah denganku? Masuk ke dalam masa depanku. Aku mau, meskipun keluargamu menentang. Mereka tidak akan berani menentang. Semua aset atas namaku kuberikan padamu. Xiu Yuan. Aku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Menikahlah denganku.
Aku bersedia tapi aku tidak mau hartamu. Yang aku mau adalah kita bersama. Kalau aku mengatakannya secara langsung, dia pasti akan lebih enggan melepaskanku. Lebih baik aku menjadi orang jahat, agar lebih mudah baginya. Tidak ada orang lain lagi. Aku bisa mencobanya. Kamu. Perancang perhiasan baru Bai Ying. Karena sudah diputuskan, maka harus diselesaikan dengan tegas. Cepat kembali nanti kamu dipukuli. Ada aku di sini. Benarkah? Bunga. Wah. Molly suka bunga. Molly, demi aku kau menjadi seperti ini, Xing Yuan. Bagaimana pertimbanganmu, ayah? Aduh. Kenapa kamu masih ragu di antara dua wanita ini? Lihat saja sendiri, wanita seperti Bai Ying. Kamu seharusnya segera mencampakkannya. Aku ingin naik posisi. Kenapa keluarga Sen adalah keluarga besar dan kaya? Posisi Nyonya Sen ini seharusnya dijaga, bukan oleh si tidak berguna itu. Dia benar-benar seorang penggoda. Apa dia harus berakting seperti ini? Ini bukan akting, inilah wajah aslinya. Tidak, aku tahu orang seperti apa dia. Wanita sialan, aku begitu baik padamu. Tapi kau malah mencari pria lain di luar. Hari ini aku harus menghajarmu sampai mati. Siapa kamu? Aku memaksa istriku, apa urusanmu? Hari ini akan kubunuh kau. Jangan bergerak. Kalau aku melihatmu memukul wanita lagi, aku tidak bisa menjamin apakah besok kau akan bertemu hakim atau dokter forensik. Adil dan berani. Setelah dia pergi hari itu aku baru sadar, kata-kata kasarnya pada Molly. Dan sikapnya yang seolah-olah materialistis, hanyalah untuk mendorongku menjauh Xing Yuan. Begitu saja percaya pada Bai. Nanti saat bertemu dengannya, aku harus tenang dan dingin. Sen Xing Yuan. Halo. Sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berdua berbaikan. Apa kau menangis? Hari itu, kita sudah putus, awas. Sebenarnya aku tahu kamu. Apakah kamu kerabat keluarga Sia-Siamu? Benarkan itu kamu? Kamu adalah nona muda keluarga Sia-Siamu. Boleh tanya di mana Anda dilecehkan selama 4 tahun ini? Apakah hanya Zhang Baoxiong seorang? Tak ada asap tanpa api. Apakah Anda sama sekali tidak bersalah saat dilecehkan? Zhang Baoxiong, Zhang Baoxiong, Zhang Baoxiong. Presdir Sen. Kudengar Nona Siamo adalah pacar Anda sebelum dia menghilang. Apakah Anda akan kembali bersamanya? Anda tidak perlu karena dia sudah menjadi wanita murahan. Mencari alasan untuk mencampakkannya. Bukan. Presdir Chen, tolong jawab. Presdir Chen. Hoa pagi. Aku menciummu. Aku menyarankanmu. Yuan, kamu akan menikahiku. Yeyah, dia akan menciumku.
Xing Yue. Ini adalah pilihan yang seharusnya sudah kau buat sejak lama. Kapan akan mengadakan pernikahan dengan Xia Ye? Presdir Sen, tolong jawab. Tolong jawab, Presdir Sen. Jangan merasa sakit. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kau menerimanya dengan senang hati. Akhirnya dia setuju juga. Tapi Siamo itu ayam yang tidak bisa bertelur. Kalau dia menikah ke dalam keluarga ini, bukankah itu akan membuat keluarga Sen tidak punya keturunan? Saat orang tuanya meninggal di usia muda, mereka meninggalkannya warisan yang sangat besar. Selain itu masih ada harta keluarga. Apa anak-anak itu sebanding dengan satu cicitmu? Tentu saja tidak. Setelah dia menikah ke sini, semua hartanya akan masuk ke rekening kita. Jauh lebih baik. Ayo saatnya mempersiapkan pernikahan keluarga Sen. Saya pikir keluarga Xia benar-benar tulus pada Xia Wei. Siapa sangka aku harus memberitahu Xing Yuan. Kakek, kenapa kakek di sini? Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Bulan depan ada berapa pernikahan? Presdir Sen, tolong jawab, Presdir Sen. Tepat hari ini. Kakek pernikahannya sudah disiapkan. Hari ini cucu tertua keluarga Sen secara resmi menikahi nona muda keluarga Xia. Benar kan Xing Yuan? Sore. Tuan tua berkata soal Bai Ying. Yang dia incar hanyalah uang Siamo. Asalkan kamu bersikap baik dan tutup mulut, posisi menantu cucu ini pada akhirnya akan menjadi milikmu. Bermimpi saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Siamo diperas habis-habisan oleh kalian. Kalau begitu jangan salahkan aku, awasi dia. Tuan muda. Sama sekali tidak boleh. Lepaskan aku. Aku harus kabur dari sini. Beritahu Xing Yuan. Aku akan menikah. Tuan muda. Gaun pengantinnya sudah datang. Karena sudah membuat keputusan. Tidak boleh lagi membiarkan Molly terluka Yang. Aku harus menahan diri, oke? Halo Ying Ying. Halo Ying Ying Ying. Ying, kamu di mana Ying Ying? Mempelai pria, silakan naik ke atas panggung. Nona Xia, bersediakah Anda menikah dengan Sen Xing Yuan, baik dalam suka maupun duka? Bersedia menemaninya dan mendukungnya.
Aku bersedia. Tuan Sen, bersediakah Anda mengambil Nona Xia sebagai istri, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, bersedia menemaninya dan mendukungnya? Sen Tianyuan kakek dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. Apa yang kau katakan? Satpam usir orang ini. Hentikan. Ada apa dengan Ying Ying? Di mana dia? Aku hanya tahu Ying Ying terendam di air dan hampir tenggelam. Ada apa ini? Mempelai pria mau kabur dari pernikahan. Menikahi wanita seperti itu. Apakah Presdir Sen menyesal? Aduh, dia meninggalkanku. Sen Siyuan, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Ying Ying. Oh ya. Semua kebenciannya sebelumnya itu hanya pura-pura. Jangan sampai kamu berkecil hati karena ini. Cepat pergi. Lihatlah Siamo, apa kau akan membiarkannya menderita? Penghinaan besar karena mempelai pria kabur di hari pernikahan. Apa kau mau membuatnya merasa hidup lebih buruk dari mati sekali lagi karenamu? Baiklah. Xing Yuan. Sekarang sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan Bai Ying dalam bahaya. Sedangkan dia kehilangan orang tuanya, kehilangan segalanya. Sekarang dia hanya memilikimu. Apa kau akan demi sesuatu yang tidak berdasar, meninggalkannya? Aduh, memalukan sekali. Molly, memalukan sekali. Molly, tunggu, aku menyelamatkan Ying Ying. Aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Aku percaya semua tentang Ying Ying dan juga temannya. Sekarang dia pasti sedang dalam bahaya. Aduh. Aku hanya melihat Ying Ying tenggelam di dalam air. Kemana kita harus pergi menyelamatkannya? Aku sedang melacak lokasi ponselnya. Villa di pinggir barat. Oh. Ah. Dia sekarang sudah punya orang baru. Dia sudah lama melupakanmu. Ah. Ah. Hahaha. Tuan muda telah menyelamatkan Bai Ying. Urusan Anda sepertinya akan bocor. Bagaimana ini? Dia juga tidak akan meninggalkanku. Tidak akan meninggalkanku. Gawat, Nona Xia bunuh diri. Nona Xia mengalami pendarahan hebat karena arterinya tertusuk kaca. Tuan muda. Cepat kembali dan lihat dia. Terima kasih kau sudah sadar. Aku Mencintaimu. Maaf. Siapkan mobil, baik. butat. Oh, meter tat I am not. Meter Ardone. Aduh.
Kamu tidak tahu kamu. Apa kata dokter? Dokter bilang kamu tenggelam terlalu lama. Paru-parumu terluka. Shen Xingyuan belum tahu kondisi ini. Aku akan memberitahunya. Dia bilang dia mencintaiku. Dia harus bertanggung jawab pada Xiaomu. Kalau aku mengganggunya lagi, mungkin seumur hidupnya dia akan terperangkap di antara aku dan Xiaomu, dalam dilema dan tak berdaya. Seharusnya aku meninggalkannya selamanya. Kamu keluar dulu. Beritahu pengantin wanita kalau aku tidak apa-apa. Baik. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Di kartu ini ada 50 juta. Ambil ini dan tinggalkan keluarga Shen kami selamanya. Ini untuk membungkamku. Takut aku akan mengungkap wajah aslimu. Dan Xingyuan akan marah padamu kan? Yingying tidak apa-apa. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Kamu pasti akan menyesal. Aku tidak ingin menyakitimu dan Yingying. Tapi sayangnya. Haiyan. Di mana Haiyan? Aku tidak pergi. Di pernikahan. Kita bisa melanjutkan pernikahannya. Aku juga bisa memberimu pernikahan yang lebih megah. Pernikahan. Ayuan, kamu tidak demam kan? Kamu kan sekarang masih kuliah. Pernikahan apa? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Nona Xia mengalami guncangan mental yang parah dan benturan dari luar. Karena itu dia kehilangan sebagian ingatannya. Menurut pemeriksaan, dia kehilangan ingatan dari 4 tahun lalu saat menghilang hingga sekarang. Kejadian-kejadian itu juga bagus. Kondisi mentalnya sekarang justru membaik karena musibah ini. Sudah kembali normal. Ingat, dia tidak boleh mengalami guncangan apapun lagi. Kalau tidak, dia bisa kambuh lagi. Molly. Ada apa? Ayuan. Apa yang sebenarnya kualami selama ini? Kenapa aku bisa amnesia? Bukan apa-apa, hanya sedikit ketergantungan. Tapi di kepalaku ada banyak sekali orang. Banyak sekali suara. Dia terus-menerus seperti ini. Beberapa anak. Ah, Dokter bilang kamu tidak boleh memaksakan diri. Aku tidak pernah pergi. Xiao Yuan. Xing Yue. Terima kasih sudah menyelamatkan aku yang begitu jahat. Maafkan aku tidak punya muka untuk berpamitan langsung. Karena saat aku tenggelam di vilamu, itu adalah drama yang kusutradarai sendiri dengan menyuap pengawalmu. Aku cemburu, aku materialistis. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu menikahi Xiaomu. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengendalikan rasa ingin memilikiku. Aku bertekad memaksamu meninggalkan Xiaomu.
Tapi karma itu ada. Aku bahkan hampir mati. Permainan ini terlalu berbahaya. Aku tidak mau bermain lagi. Jadi aku memutuskan untuk mundur. Selamat tinggal selamanya. 50 juta ini tidak perlu. Aku bisa menyetujui syaratmu. Tapi kamu juga harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Aku bisa menyembunyikan fakta bahwa aku hampir tenggelam di rumahmu. Kamu juga harus berhenti mengincar harta keluarga Siamul. Biarkan mereka berdua hidup bahagia bersama. Kamu boleh menolak, tapi dengan temperamen Xing Yuan. Kamu juga tidak mau cari masalah dengan sopir yang berkuasa itu. Kan? Aku tidak akan percaya lagi padamu yang hanya ikut arus. Siap, gerak. Yeah. Setidaknya biarkan aku berpamitan dengan baik padamu. Yuan, kamu mau kemana? Oh, Xing Yuan. Dokter bilang Siamo tidak boleh tertekan lagi. Kamu harus merawatnya baik-baik. Tunggu sampai dia keluar dari rumah sakit. Kalian pergilah mendaftarkan pernikahan. Menikah sekarang juga. Tapi aku merasa selama aku amnesia, ada perubahan yang sangat penting. Ah, kepalaku sakit sekali. Jangan dipikirkan, tidak ada perubahan apapun. Aduh, untung ada kamu di sisiku. Apa? Direktur Sen tampan sekali. Lupakan saja, Direktur Sen. Selain Direktur Xia, tidak melirik wanita lain, Direktur Sen begitu setia. Kamu anak baru, ya, tidak tahu ya. Direktur Sen demi Direktur Xia, mengakuisisi media, menghapus gosip, dan putus hubungan dengan Tuan Besar Sen. Takut Direktur Xia menderita sedikit pun. Hubungan mereka begitu baik. Lalu kenapa mereka belum menikah? Jangan-jangan, apa mungkin Direktur Xia ingin menunggu ingatannya pulih? Baru menikah dengan Direktur Sen. Kalau Direktur Sen sih, selama Direktur Xia mau menikah, dia akan menikahinya kapan saja. Yuan. Mem. Yuan. Terima kasih sudah menungguku. Jadi, aku punya sesuatu untukmu. Tada. Ini terbuat dari kayu cemara langka. Katanya bisa membawa keselamatan. Sini kupakaikan. Yuan. Kamu tidak suka barang pemberianku. Oh, bukan, aku hanya. Hanya. Aku ingat.
Kamu tidak suka semua produk dari kayu cemara. Kamu sudah selesaikan gambar desainnya. Ah, aku hampir lupa. Tidak ada perbedaan warna. Kuotanya tinggal 1. Setelah menyerahkan naskah, aku antar kamu. Selamat Hari Raya. Orang lain memberi bunga di hari Valentine. Kamu malah memberiku pohon cemara. Karena aku merasa namamu mencerminkan dirimu. Ranting pohon di depan halaman. Salju berkumpul di antara pepohonan. Kakak seperguruan, tahan dirimu. Kamu sudah bertanggung jawab pada Xiaomu. Harus melepaskan segalanya. Perasaan rindu yang meluap-luap ini. Ayuan, cepatlah, ayo pergi. Merasa tidak enak badan lagi, ya. Sayang, tenang saja. Tunggu Mami selesai ikut kompetisi. Mami akan dapat cukup uang untuk operasi Lesi. Saat itu tiba. Lesi tidak akan menderita karena penyakit jantungnya lagi. Baik, Mami. Pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu dengan baik di rumah baru. Mem. Sekarang kita berangkat ke rumah baru. Oke, oke. Permisi, aku datang untuk menyerahkan draft desain. Tolong jaga Lucy sebentar. Semoga masih sempat mendaftar. Selamat siang, para juri. Aku datang untuk menyerahkan desain. Kami datang untuk menyerahkan draft desain. Direktur Sen, kenapa Anda datang sendiri? Anda pasti datang untuk tunangan Anda, ya? Pak Wang. 2 orang datang menyerahkan draft desain bersamaan, tapi kuotanya tinggal 1. Lihat, kenapa Anda khawatir tidak perlu? Hehe, Direktur Chen. Anda adalah juri utama. Kuota terakhir ini, Anda yang putuskan. Tentu saja aku memilih tunanganku. Seharusnya dia memang begitu. Kamu didiskualifikasi. Kamu boleh pergi. Tidak, aku tidak boleh bertemu mereka. Sedang apa kamu? Hei, Xiao Xin. Ayuan, kalian saling kenal. Kenapa kamu belum pergi? Cepat pergi, cepat. Hei, bagaimana kalau kita lihat lagi gambar desainnya? Biarkan mereka berdua hidup bahagia bersama. Nona Bai, dengan menyesal, Anda tidak terpilih. Kompetisi Liusi diadakan 4 tahun sekali. Ini benar-benar sangat penting bagiku. Bisakah kamu membantuku mencari cara? Aku punya satu cara lain. Di antara kita, selain juri utama, kekuasaan Pak Wang yang paling besar. Malam ini kami akan makan-makan di bar. Kamu bisa coba dekati Pak Wang. Dia sudah kembali. Sebenarnya hidupnya tidak baik.
Dan aku malah membuatnya kehilangan kualifikasi kompetisi. Halo, Pak Wang. Ini aku. Hei, Malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. hahaha, hei. Dengan adanya Direktur Sen, si jenius yang memenangkan penghargaan Muse 4 kali berturut-turut ini. Menjadi juri utama, akan membuat kompetisi kita kali ini lebih heboh. Ayo, bersulang. Minumlah yang banyak, haha. Pak Wang. Oh, kamu. Soal kuota kompetisi Muse. Mohon bantuannya. Sini. Duduk. Tergantung kamu. Kamu harus bersikap baik. Kuota kompetisi. Situ, kamu kenal dia? Pak Wang, Anda bercanda. Bagaimana mungkin aku kenal orang seperti Direktur Sen? Minta maaf atas ketidaksopananku tadi. Kedepannya, mohon bimbingannya, Direktur Sen. Haha. Sini, Direktur Sen, silakan duduk. Kamu juga, sini duduk. Coba kulihat, kamu duduk di sini. Pak, aku. Bukankah dia hanya seorang wanita jalang? Tutup mulut anjingmu itu. Siapapun yang berani menghina Bening lagi. Jangan harap bisa bertahan di industri ini. Hanya demi satu kuota kompetisi. Apa pantas kamu merayu para pria hidung belang itu? Aku memang orang yang materialistis dan menghalalkan segala cara. Hanya merayu pria hidung belang saja. Memangnya kenapa? 6 tahun lalu saat aku mengejarmu, aku ingin memberitahumu. Aku selalu tahu kamu sedang berakting. Aku tahu seperti apa wanita yang kusukai. Aku tidak boleh jatuh hati. Tuan Sen, semua masalah basi ini sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Halo. Ruoshi, kenapa kamu di sini? Dia putrimu. Jam berapa sekarang? Istriku. Ini putriku dan ini suamiku. Kamu sudah menikah? Om, ucapanmu aneh sekali. Aku sudah 4 tahun. Tentu saja ayah dan ibuku sudah menikah. Sudah 6 tahun. Dia juga begitu baik padamu. Tentu saja akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Kamu suaminya. Kamu rela menahan malu di bar demi tujuanmu. Lepaskan, lepaskan. Masih tidak tahu siapa dirimu. Jangan sok pahlawan di sini. Kakek. Tuan Sen, aku sudah menikah. Tolong panggil aku Nona Bai lain kali. Mama, paman yang tadi itu siapa? Dia. Bukan siapa-siapa. Lesi, ayo kita tidur. Oke, oke. Hai. Tindakanmu sekarang cukup kejam. Aku pulang ke negara ini untuk mengobati Wensi. Dia juga sudah punya kebahagiaannya sendiri. Tidak perlu tarik ulur seperti ini. Baiklah.
Guo Xin sangat pintar, sudah punya impian selama 6 atau 7 tahun. Dia menikah denganku bahkan sebelum dia dewasa. Dulu di Jepang aku tidak menikah. Aku jamin akan menjaga rahasiamu. Tapi kenapa hari ini kamu mau pergi ke bar? Ceritakan padaku, di dalam kartuku. Kenapa playboy sepertimu masih punya uang simpanan? Aku juga menabungnya sendiri. Bagaimana ini? Lapor polisi. Harus segera dirawat inap. Paman, tidak bisa ditunda lagi. Hei, Presiden Sen, apa Anda menyukai wanita itu? Aku akan membantumu merebutnya. wah wanita mana? Presiden Sen, jangan marah. Kami juga dengar keluarganya sangat kesulitan. Karena Anda suka wanita miskin seperti ini. Bukankah semua ada di tangan Anda? Hahaha, bicara apa? Keluarganya benar-benar kesulitan. Benar-benar kesulitan. Kalau tidak percaya, tanya Xiao Zhao. Dia sudah melihat data Bai Ying. Benar, suaminya tidak bekerja. Dia harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Jadi dia sangat ingin ikut kompetisi kali ini. Selain itu, selain hadiah jutaan, pemenang Muse Gold Award juga akan memiliki masa depan cerah di dunia desain global. Bagaimana kau bisa lupa? Hari ini kita datang ke bar. Justru untuk mendapatkan kuota kompetisi untuknya. Agar dia bisa ikut kompetisi. Haha, Presiden Sen. Saya memang punya seorang murid yang bisa mengundurkan diri. Hanya saja. Saya ini juga orang yang menjaga harga diri. Anda hari ini sudah berulang kali. Presiden Sen, sudah cukup, kan? Cukup, sudah cukup. Murid yang mundur akan saya beri kompensasi. Alasan keikutsertaannya tidak perlu diberitahukan pada Bai Ying, mengerti? Aku hanya ingin keuntungan lebih. Kenapa dia melukai dirinya sendiri? Mungkin dia terlalu banyak minum. Bai Ying yang baru kutemui sekali hari ini. Bukan, Aying, dia melakukan segalanya untuknya. Tidak mungkin ini pertemuan pertama mereka. Tapi Bai Ying baru kembali setelah 6 tahun di luar negeri. Di mana Sen Suyuan? Mendapatkan harta keluarga Siamo lagi. Dan membiarkan kekasihnya terlibat dengan wanita mandul itu. Kita harus mengusirnya. Bai Ying benar-benar sudah kembali. Benar sekali. Kakek juga kenal Bai Ying, kan? Apa sebenarnya hubungan dia dengan Ayuan? Waktunya untuk mengusir Siamo telah tiba. Kalian sudah bertemu. Ayuan rela terluka demi mendapatkan satu kuota kompetisi untuknya. Perasaan yang begitu dalam tidak mungkin bisa dijelaskan dengan cinta pada pandangan pertama. 6 tahun lalu mereka sudah saling kenal, kan? Daripada menebak-nebak. Lebih baik cari sendiri jawabannya. Di final kompetisi desain Muse, kalau ada yang menjiplak. Akan bagaimana? Kompetisi internasional yang disiarkan langsung secara global seperti ini. Sekali peserta menjiplak, akan diblokir secara global. Bahkan akan dicerca semua orang. Hancur reputasinya. Kakek, kenapa kakek menanyakan ini? Apa kau benar-benar ingin tahu kebenarannya? Apapun konsekuensinya, kau bisa menanggungnya, kan? Aku bersedia menanggungnya. Aku masuk kompetisi. Bukankah kuota kompetisinya tinggal 1? Ada yang mengundurkan diri.
Tuan Li Ning mengundurkan diri karena sakit. Syukurlah bukan Xiamo. Lusa adalah kompetisi merobek nama, perang mulut yang sesungguhnya. Ingat untuk datang tepat waktu. Sayang, ibu masuk final. Kau tenang saja. Mami pasti akan memenangkan medali emas untuk mengobati lesi. Ibu harus jadi juara pertama. Kompetisi desain muse dinilai oleh juri Asosiasi Desain Asia dan penilai perhiasan, sejarah seni dan pendidikan barang mewah. Ini satu-satunya yang mengizinkan desainer untuk berkompetisi dengan draft konsep yang belum dipublikasikan. Desain, bagaimanapun juga, dalam busana epik dan di bawah naungan 3 kitab lelang besar. Para mokui akan bersinar di Paris dan Santana sebelum karya mereka. Setelah teknologi kita digabungkan, dia akan pergi ke luar negeri. Selama ini Ayuan sangat perhatian padaku. Aku tak pernah berpikir dia akan mencintai orang lain. Apa sebenarnya hubungan dia dengan Ayuan? Sensinya, tak peduli demi siapa. Perasaanmu tidak boleh menunjukkan kelemahan lagi. Yang harus kau lakukan adalah memandu kompetisi hari ini dengan adil. Para penonton sekalian, selamat siang. Selamat datang di kompetisi desain perhiasan muse. Selanjutnya, saya umumkan. Kompetisi desain perhiasan muse sekarang resmi dimulai. Kompetisi kali ini akan menggunakan sistem 2 orang per grup untuk menampilkan hasil desain kalian dan akan dinilai oleh 5 juri di tempat. Peraih skor tertinggi akan memenangkan medali emas kompetisi desain perhiasan muse. Baik, selanjutnya mari kita panggil kontestan grup ketiga. Mereka adalah Nona Xiamo dan Kenapa ada 2 gambar desain yang sama persis? Sebenarnya siapa yang menjiplak siapa? ada apa ini? Kenapa kau bertunangan? Draft desainku. Untuk memberimu kebenaran. Kau hanya perlu bilang kalau kau yang asli. Kenapa ada 2 gambar desain yang sama persis? Sebenarnya siapa yang menjiplak siapa? Gambar ini jelas-jelas didesain oleh Bai Ying. Kenapa draft desain Xiamo dan draft desainku bisa sama persis? Nona Bai, kenapa Anda menjiplak karya saya? Nona Xia berkata begitu. Apa jangan-jangan Bai Ying yang menjiplak? Kenapa Anda ini seorang penjiplak? Penjiplak itu sampah industri. Berikutnya adalah kau. Kenapa menjiplak? Penipu, turun, turun, cepat turun. Kompetisi dihentikan sementara. Aku sudah melihat gambar desainmu, menggunakan bunga melati sebagai elemennya. Kenapa sekarang jadi sama persis dengan milik Bai Ying? Antara aku menjiplaknya, atau dia menjiplakku. Masalah yang sangat sederhana. Apa sulit untuk menilainya? Lalu bagaimana denganmu? Kau laporkan saja aku, biar aku dicari di seluruh dunia, dan reputasiku hancur. Sebenarnya apa maumu? Aku hanya ingin lihat apa yang akan kau pilih. Sen Suyuan. Kau rela berkorban nyawa demi Bai Ying. Kau menyembunyikan identitas demi dia. Aku melihat semuanya. Sebenarnya apa hubungan kalian 6 tahun yang lalu? Dan kenapa aku bisa hilang ingatan? Molly, jangan emosi. Sen Suyuan, apa kau mencintainya?
6 tahun lalu atau sekarang. Molly tidak boleh menerima guncangan apapun. Semua yang terjadi di masa lalu tidak boleh diberitahukan padanya. Omong kosong, kan? Kau adalah juri utama kompetisi ini. Siapa penjiplaknya? Kaulah yang menentukannya. Apa kau akan membiarkanku dicerca semua orang, atau membuat Bai Ying hancur reputasinya di lokasi kompetisi? Aku menunggu jawabanmu. Kau brengsek. Beraninya kau memfitnah Bai Ying. Apa yang mau kau lakukan? Ah! Aku bisa menanggung apapun. Kecuali beban ini. Aku punya cukup bukti di tanganku. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Kau tidak mengerti. Aku tahu Siamo penting bagimu. Tapi aku juga butuh uang hadiah ini. Untuk mengobati putriku. Karakter dan karyanya sama-sama. Putrimu sakit. Di lokasi kompetisi. Aku juga menunggumu memilih. Skandal penjiplakan di kompetisi global ini sangat serius. Banyak wartawan sudah berdatangan ke sini. Seluruh dunia sedang memberitakannya. Mereka akan menyalipkan penjiplak ini di tiang penghinaan, membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kalau penjiplakan ini terjadi secara pribadi, akan mudah ditutupi. Tapi aku harus menimbulkan kontroversi di depan banyak wartawan ini, agar bisa memberikan penjelasan pada penonton global dan industri. Aku tidak percaya kau masih akan membela Siamo. Presiden Sen, kompetisi sudah berhenti setengah jam. Cepat umumkan siapa penjiplaknya. Penjiplaknya sudah ditemukan. Ada apa dengan dua orang itu? Sebenarnya siapa? Apa kau akan melaporkanku? Dan membuat reputasiku hancur. Tapi aku juga butuh uang hadiah ini untuk mengobati putriku dan membuat reputasiku hancur. Ada apa ini? Kau siapa? Penjiplak. Itu aku. Ayah. Karya tadi, yang asli adalah milik Bai Ying. Akulah yang mencurinya. Presiden Sen, Anda bukan kontestan. Apa hubungannya ini dengan Anda? Iya, benar. Apa hubungannya denganmu? Tunanganku, Siamo. Gambar desainnya aku yang bawa. Para juri sudah melihatnya. Tapi sebenarnya, gambar desain Siamo tidak sengaja kukotori. Pendaftaran akan segera ditutup. Aku tidak ingin dia melewatkan kompetisi ini. Jadi aku mencegat gambar desain Nona Bai Ying. Dan menggunakan kekuasaanku untuk menyingkirkannya dari kompetisi. Tapi pada akhirnya dia tetap ikut kompetisi. Seharusnya dia tidak ikut. Itu kelalaianku, sangat disayangkan. Soal aku menjiplak ini. Jadi, omong kosong, tadi Siamo bilang itu karyanya. Itu karena dia ingin membelaku. Maaf. Aku telah menyia-nyiakan kepercayaanmu padaku. Bukan, tidak. Jadi, masalah penjiplakan ini tidak bisa dilimpahkan pada kedua wanita ini. Akulah penjiplaknya, yang seharusnya diblokir secara global juga aku. Semuanya. Kau memang seharusnya diblokir. Sampah industri. Sampah, sampah. Sampahnya bukan dia. Bukan dia. Dia tidak melakukannya. Benar, bukan dia. Itu aku. Bukan dia, tapi aku. Itu aku. Sebagai dalangnya, aku sengaja melakukannya. Maafkan aku. Membuatmu jadi tidak merasa aman denganku. Bukan, ini salahku.
Seharusnya aku tidak merasa tidak aman seperti ini. Seharusnya aku tidak curiga kau menyembunyikan perasaan dariku. Aku tidak mau kau menanggung kesalahan untukku. Tapi sebenarnya aku... Molly. Maafkan saya, semuanya. Tunangan saya kalau terlalu emosional, nyawanya bisa terancam. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Gambar desain Nona Bai Ying dari sudut pandang profesional. Sangat orisinal dan cerdas. Memiliki keindahan desain dan juga kedalaman. Saya sebagai juri utama memberikan nilai 9,9. Saya rela diblokir secara global. Selanjutnya, panggung saya serahkan kembali pada Nona Bai Ying. Mohon para juri untuk menilai secara adil. Xing Yuan. 3.000 yuan. Kenapa? Kenapa kamu mengakui hal yang tidak kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu reputasi dan kariermu hancur semua? Kalau tidak tega pada Xiamo, kamu bisa menyalahkanku. Putrimu. Apa penyakitnya parah? Rancangan desainmu seharusnya bisa memenangkan penghargaan emas. Obati putrimu dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Shen Xingyuan. Aku tidak ingin menyakiti kamu maupun Xiamo, jadi plagiatnya hanya bisa aku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku ingin menyelamatkannya. Dia orang yang sangat berbakat. Aku tidak bisa membiarkannya hancur reputasinya. Naskah desainnya bukan dia yang menjiplak. Itu benar-benar Xiamo yang menjiplaknya. Dialah yang menyelamatkannya. Jangan sampai reputasi Xiamo hancur. Shen Sun juga tidak akan setuju. Aduh. Nona Chai, kamu sudah sadar. Aduh. Kudengar Tuan Shen diboikot secara global. Pasar saham grup Shen bergejolak. Dia tahu kamu baik-baik saja. Jadi dia kembali ke perusahaan untuk membereskan masalah. Bodoh sekali dia. Orang yang bertanggung jawab atas plagiarisme di kompetisi tadi adalah aku. Maksudmu aku tidak diboikot, tidak perlu berterima kasih. Kudengar biang keladinya, tidak tahan dengan rasa bersalahnya. Pergi mengaku sendiri ke komite juri. Singkatnya, kamu baik-baik saja sekarang. Biang keladinya mengaku. Ah Yuan, maafkan aku. Dia di dalam. Jadi orang yang menabrakmu adalah... Siapa? Ah Yue, kamu mau kemana? Di mana Shen Qingyuan Ying? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa. Memangnya aku kenapa? Ada yang bilang biang keladinya sudah mengaku. Kukira kamu tidak mungkin mengira orang yang mengorbankan hadiah uang dan masa depan untuk mengaku itu adalah aku, kan? Presdir Shen yang agung, kumohon sadarlah sedikit. Aku punya suami dan anak. Kenapa aku harus mengorbankan masa depanku dan mengaku bersalah untukmu? Terlalu percaya diri. Akulah yang terlalu percaya diri. Permisi. Tunggu. Bagaimanapun juga, aku juga terlibat dalam skandal plagiarisme karena keluargamu dipermalukan di depan umum. Aku meminta 1 juta sebagai ganti rugi moral, itu tidak berlebihan. Ini ada uang yang cukup. Jangan muncul di hadapanku lagi. Baik. Aku mengerti. Aduh. Kamu mau mengaku melakukan plagiarisme, kan? Tidak ada berita kamu diboikot. Kamu mau mengaku melakukan plagiarisme, kan? Kenapa sampai sekarang di internet tidak ada berita kamu diboikot?
bisa mengoperasi Lesi sekarang. Gunakan koneksimu untuk mengundang dokter terkenal dari Jiangcheng itu untuk memimpin operasi. Jawab pertanyaanku tadi. Aku memang pergi mengaku. Tapi aku meminta bantuan kakek Shen Xingyuan untuk menutupi masalah ini. Kamu tahu sendiri. Dia sangat menyayangi cucunya. Asalkan ada orang yang bisa menanggung kesalahan Xingyuan, dia akan melakukan apapun. Lalu bagaimana denganmu? Kamu diboikot secara global. Bagaimana kamu akan hidup nanti? Pokoknya uang untuk operasi Lesi sudah terkumpul. Nanti paling parah aku jadi kuli bangunan. Itu anaknya. Seharusnya memang dia yang membayar biayanya. Aku tidak bisa membiarkanmu menyusahkan dirimu sendiri. Aku akan memberitahu Shen Xingyu yang sebenarnya. Xingyu dan Xiamo punya penderitaan masing-masing. Jangan membuat semua orang semakin menderita. Ying tidak menanggung kesalahan untukku. Lalu kenapa tidak ada yang menang penghargaan? Siapa orang yang mengaku menjiplak secara sukarela? Saat Ayuan lebih memilih reputasinya hancur dan tidak mau mengungkap kalau aku yang menjiplak, kukira dia mencintaiku. Apa yang dilakukannya untuk Bai Ying mungkin karena rasa keadilan, tapi setiap kali melihatnya diam. Kenapa selalu ada perasaan tidak nyaman? Apa yang sebenarnya terjadi selama tahun-tahun aku amnesia? Ayuan. Maaf ya. Aku tidak akan berpikiran yang aneh-aneh lagi. Molly. Aku tanya padamu, apa kamu sendiri yang menukar gambar desainnya? Kakek yang membantu. Aku juga disuruh olehnya. Aduh. Aku tidak ingin kamu berkonflik dengan kakek karenaku. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padanya. Ying tidak menanggung kesalahan untukku. Lalu kenapa tidak ada yang menang penghargaan? Siapa orang yang mengaku menjiplak secara sukarela? Saat Ayuan lebih memilih reputasinya hancur dan tidak mau mengungkap kalau aku yang menjiplak, kukira dia mencintaiku. Apa yang dilakukannya untuk Bai Ying mungkin karena rasa keadilan. Tapi setiap kali melihatnya diam. Kenapa selalu ada perasaan tidak nyaman? Apa yang sebenarnya terjadi selama tahun-tahun aku amnesia? Ayuan. Maaf. Aku tidak akan berpikiran yang aneh-aneh lagi. Molly. Aku tanya padamu, apa kamu sendiri yang menukar gambar desainnya? Kakek yang membantu. Aku juga disuruh olehnya. Aduh. Aku tidak ingin kamu berkonflik dengan kakek karenaku. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padanya. Lagi mengobrol dengan tante kaya mana? Aku kan juga melakukan ini demi uang pengobatan Lesin. Halo, Bu Guru. Halo, ibunya Lesi. Lesi tidak ada di TK. Kamu tahu dia pergi kemana? Apa? Apa yang terjadi? Pihak sekolah bilang Lesi hilang. Lesi bilang untuk melacak lokasinya. Kenapa di sini? Jadi kamu boneka kecil ini yang mencari Xingyuan ya? Benar, ini aku. Kenapa kamu mirip sekali dengannya? Siapa dia?
Ini istriku. Dahi, mata, telingamu. Benar-benar sama persis. Memang agak mirip. Hei, jangan-jangan kamu anak haram Xing Yuan di luar. Aduh, benar juga. Pasti begitu. Keturunan selang-seling generasi. Pantas saja kamu sangat mirip dengan neneknya. Hahaha, hei. Siapa nama ibumu? Bai Ying. Bai Ying. Hei, Xing Yuan. Kamu tahu tidak, dia adalah kamu dan Bai Ying. Lucy. Kenapa kamu lari ke sini? Kamu membuat Mama takut setengah mati. Tadi malam aku tidak sengaja mendengar Mama bicara. Apa? Bilang dia adalah. Tadi malam aku tidak sengaja mendengar Mama bicara. Apa? Kamu bilang dia adalah. Aduh. Kamu harus menjelaskan asal-usul anak ini. Asal-usul putriku, bukan urusan kalian. Berhenti kalian. Kalian, rebut anak itu darinya, kakek. Lepaskan mereka. Cepat rebut anak itu. Terima kasih, dia tidak apa-apa. Kakekmu juga tidak menginginkan ini. Maaf. Ayo kita pergi. Hal seperti ini, kuharap tidak akan terjadi lagi. Aku jamin. Paman. Kenapa tadi Paman mati-matian menolongku? Karena kamu adalah putrinya. Biarkan mereka pergi. Xing Yuan. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu sekarang sudah mencintai segalanya tentang dia sampai sejauh ini. Kakek harus bicara baik-baik denganmu. Sinar belum kembali. Jangan-jangan dia benar-benar bertengkar dengan kakek. Xing Yun. Kamu benar-benar seharusnya tidak melepaskan Lesi. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lesi adalah anak Bai Ying. Dia adalah anakmu dengan Bai Ying. Apa yang kamu katakan? Xinran, lihatlah sendiri. Dia sama persis dengan nenekmu. Ini keturunan selang-seling generasi. Lesi sendiri yang bilang umurnya 4 tahun. Aku dan Bai Ying sudah berpisah 6 tahun lalu. Bagaimana mungkin Lesi adalah anakku? 6 tahun yang lalu, dia dan Bai Ying benar-benar pernah bersama. Laporan asal-usul ini pasti palsu. Aku pasti akan menyelidikinya, cukup. Mulai hari ini. Jangan ganggu keluarga Ying Ying lagi. Dan singkirkan niatmu untuk mengusir Molly. Mengusirku, Tuan Sen selalu baik padaku. Kenapa mau mengusirku? Xing Yuan, aku sungguh tidak punya niat seperti itu. Kamu pikir aku masih tidak tahu? Gambar desain untuk kompetisi musik itu kamu yang menggambarkannya untuk Molly. Kamu menduga dalam situasi di mana Ying Ying adalah pencipta aslinya. Aku tidak akan memihak Molly. Begitu aku mengungkap Molly sebagai plagiat, dia akan tahu perasaanku pada Ying Ying. Dia akan terkejut, akan menjadi gila, akan hancur. Inilah rencanamu. Xing Yuan, aku ini kakekmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini padaku? Kamu mungkin sudah merencanakan sejak lama, menunggu Molly hancur lagi. Lalu akan mencari cara agar dia menjadi gila lagi. Dengan begitu kamu bisa memaksaku menikahi wanita dari keluarga lain. Tapi memangnya kenapa?
Aku sekarang berharap Siamo melompat ke air dan tenggelam. Kakek. Sepertinya peringatan yang kuberikan padamu waktu itu tidak cukup. Ganti semua pengawal di dalam dan di luar rumah tua untukku. Laporkan semua pergerakan Tuan Besar padaku setiap saat. Sinyan. Kamu mau menjadikanku tahanan rumah. Kamu yang memaksaku. Sinyan. Apa kamu benar-benar mau mengurung dirimu seumur hidup demi Siamo? Aku rela melakukannya. Kenapa? Kenapa dia begitu baik padaku? Kenapa kamu pernah bersama Bai Ying? Bersama Mary 6 tahun lalu adalah kesalahan. Maaf ya. Aku ingin tahu semua kebenarannya. Aku ingin tahu semua kebenarannya. 6 tahun lalu Xing Yuan sudah memperingatkanku. Jika aku membocorkan sepatah kata pun padamu, dia akan menjadi seperti orang asing. Membalas dendam padaku dengan cara apapun. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, cari tahu sendiri saja. Kamu punya uban. Mau kubantu mencabutnya? Kalau begitu aku akan cari tahu sendiri. Di kota. Bosan sekali. Tante, kamu siapa? Sayang. Aku di lorong. Dia punya anak dengan Bai Ye. Sudah punya sejak 6 tahun yang lalu. Kenapa? Harus membohongiku. Apa sebenarnya yang telah kulupakan dari diriku? Hahaha. Molly. Kamu kenapa? Kenapa rambutmu masih basah? Aku ambilkan handuk untukmu. Ah Yuan. Apakah cinta bisa kedaluarsa? Bisakah? Bisa. Cinta itu cepat berubah. Jadi kamu bisa jatuh cinta pada Bai Ying setelah aku menghilang, kan? Sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir. Ah Yuan. Ayo kita menikah. Apa? Kamu tidak mau? Halo. Ah Yuan, kalau cinta bisa kedaluarsa. Setelah menikah denganku, perasaanmu juga akan memudar. Bukankah begitu? Molly. Kamu bilang cari orang untuk merancang gaun pengantin. Siapa perancangnya?
Operasinya sangat berhasil. Putri Anda akan segera bisa pulih. Terima kasih. Benar. Itu dia. Nona Bai. Aku sangat mengagumi bakat desainmu. Aku dan Ayuan akan menikah. Jadi, bisakah kamu membantu kami merancang gaun pengantin? Tidak bisa. Astaga, ini bukan merancang gaun pengantin namanya. Ini jelas-jelas seperti menyayat hatimu sendiri dengan pisau. Apa yang kukatakan ini? Bagus tidak, Nona Bai? Sangat cantik. Ayuan. Bagus tidak? Suka tidak? Bagus. Gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Sama seperti yang kubayangkan. Nona Bai, aku juga sangat suka gaun pengantin ini. Nanti sisa pembayarannya akan ditransfer ke rekeningmu. Baik. Kalau begitu, semoga kalian berdua bahagia. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Nona Bai. Nona Bai. Ada satu hal lagi, aku ingin merepotkanmu untuk merekam video kami berdua. Merekam apa? Tolong bantu aku merekamnya. Hei, Tuan. Aku tidak suka menciummu di depan orang lain. Nona Bai juga tidak akan keberatan. Benar, kan? Ayolah. Maaf. Aku harus kembali ke kantor. Ada rapat yang menungguku. Nona Bai. Aku punya pertanyaan untukmu. Tanyakan saja. Dalam cerita Putri Duyung, Putri Duyung kecil menyelamatkan pangeran. Tapi pangeran tidak tahu. Pada akhirnya pangeran. Kamu yakin? Bagaimana perasaan si Putri Duyung kecil? Pasti sangat menderita. Semua orang berpikir Putri Duyung kecil menderita. Jadi semua orang ingin memberinya simpati. Bukan, bukan. Setidaknya di hatiku, Putri Duyung itu patut dikagumi. Kagum. Benar. Keberaniannya, ketegarannya, dan juga cintanya yang dalam dan tulus membuatku merasa dia patut dihormati sekaligus dikasihani. Jadi sang putri mundur bukan karena simpati atau belas kasihan. Gagal ya gagal.
Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ingatanku sudah pulih. Aku sudah menebaknya. Kamu tidak mencari Ayuan dan memberitahunya. Apa bedanya? Dia ingin menikahimu atas kemauannya sendiri. Apa kamu benar-benar mau mengurung dirimu seumur hidup demi Siamo? Aku rela. Rela. Apakah itu kerelaan yang kuinginkan? Apa yang kamu katakan? Lusa, Xing Yuan dan Siamo akan mengadakan pernikahan. Baik, Tuan Besar. Sama sekali tidak boleh membiarkannya menikahi ayam yang tidak bisa bertelur itu. Menculiknya, tapi di luar penuh dengan orang-orang tuan muda. Aku akan cari cara, berpura-pura sakit untuk menarik perhatian mereka. Xing Yuan. Semoga kamu bahagia. Si Cheng bilang aku merancang gaun pengantin. Itu seperti menyayat hatiku sendiri dengan pisau. Sebenarnya tidak. Karena soal mencintaimu. Aku tidak pernah menyesal. Ayah, Ayuan, kamu tidak perlu mengantarku. Restoran itu aku tahu. Oh, baiklah. Pagi. Nona Xia, ada orang yang membayar untuk membunuhmu. Menurutmu, apa tunanganmu itu akan datang menyelamatkanmu? Cari mati. Kenapa datang menyelamatkanku? Jelas-jelas bisa pura-pura tidak melihat. Kamu adalah gadis yang baik. Aku tidak bisa diam saja melihat orang dalam bahaya. Menyelamatkanku mati-matian seperti ini. Apakah kamu ingin membuatnya lebih merasa bersalah? 10 tahun yang lalu. Saat kamu memilih rantai itu. Pernahkah terpikir akan menjadi belenggu bagi orang lain? Tapi rantai ini sekarang membelenggu 3 orang. Kamu terperangkap di neraka Zhang Baoxiong. Dia terperangkap dalam obsesinya untuk menyelamatkanmu. Sedangkan aku. Kamu terluka. Untuk apa bertanya? Rubah, apa yang kamu lakukan? Yuan. Aku ingin mendengar kejujuran. Apa kamu mencintainya? Jangan katakan iya atau tidak. Aku mencintainya. Meskipun dia akan menikah dengan orang lain. Kamu juga mencintainya. Dia menikah dengan orang lain. Meskipun dia punya anak dengan orang lain. Kamu juga mencintainya. Meskipun dia punya anak dengan orang lain. Jadi, kamu bukan karena aku pernah dilecehkan orang lain.
Monster. Ingatanmu sudah pulih. Jawab aku. Dan juga bukan karena aku pernah punya anak orang lain. Tidak mencintaiku lagi. Bukan. Selama 6 tahun ini. Kamu tidak pernah lupa. Tapi aku hanya menghilang selama 4 tahun. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Selama 6 tahun ini. Aku membenci diriku setiap saat. Aku benci diriku karena tidak bisa kembali. Aku berusaha keras untuk menemukan kembali perasaan yang dulu. Tapi cinta tidak bisa diputar kembali. Aku tidak akan pergi. Pasti karena dia. Asal hancurkan dia. Kamu akan membunuh cinta itu. Jangan. Jangan. Kamu bilang ini bukan apa-apa. Kamu begitu mencintai Xing Yuan. Mana tega kamu menyakiti hatinya? Di dalam ruangan. Sen Xing Yuan. Selama 6 tahun ini kamu ternyata tidak mencintaiku. Kenapa begitu perhatian padaku? Kenapa begitu baik padaku? Kenapa bersumpah akan menikahiku? Kenapa mengaku bersalah untukku? Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan, bukan kasihan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia. Persyaratan perencanaan pernikahan kita. Undangan pernikahan harus berwarna biru. Aku mau kerja, ambil uangnya. Wan Ying, Wan Ying, Ying Ying. Wan Ying, Ying Ying. Kenapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu pernah masuk neraka deminya. Sekarang giliranku yang menanggung. Kutukan gilanya. Di mana ibuku? Kembalikan ibuku. Luo Xi. Masalah ini bukan salah ayahmu. Ibu melakukannya demi aku. Apa yang kamu katakan? Dia adalah anakku dan Ying Ying. Luo Xi, Sen Xing Yuan adalah ayah kandungmu. Orang yang benar-benar dicintai ibumu. Mama benar. Aku ini bodoh. Maaf. Maaf. Kalau ibuku memaafkanmu, maka aku juga akan memaafkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Pada akhirnya biar aku saja yang melakukannya.
Tante Jingjing. 6 tahun yang lalu, sebelum Yingying keluar negeri, dia sudah tahu kalau dia mengandung anakmu. Kamu dan dia, kalian berdua menyembunyikannya dariku. Karena dia bilang, dia tidak ingin kamu terjebak antara dia dan Xiaomo seumur hidup. Dalam dilema, dia orang yang selalu menepati janjinya. 6 tahun yang lalu, kamu pernah menderita emboli paru karena tenggelam. Sampai berguling-guling di lantai kesakitan. Yingying, Yingying. Kamu tidak apa-apa, mana yang sakit, coba kulihat. Yingying, kamu sudah kesakitan begini, aku akan telepon Tuan Sen. Jangan. Aku lebih baik mati. Daripada mengganggunya lagi. Aku. Sialan. Saat melahirkan Luo Xi, dia mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Nyawanya di ujung tanduk. Sedikit lagi, ayo, mengejan, ah. Sebenarnya kalau aku mati, jangan beritahu dia. Oh, tidak. Ah. Karena Yingying tenggelam. Jadi Luo Xi menderita penyakit jantung bawaan. Dia bekerja keras untuk ini. Dan tidak mau melihatmu dan Xiaomo terganggu oleh keberadaan Luo Xi. Dia menyelamatkanmu dengan mengorbankan dirinya. Lihat saja sendiri. Kumohon, sadarlah. Dokter bilang saraf otakmu rusak parah. Kau akan koma untuk waktu yang sangat lama. Tapi aku dan putri kita akan menunggumu. Sadarlah demi kami, ya. Aku ingin menanyakan sesuatu yang sudah lama ku pendam. Akan kujawab semua yang ku tahu. Tuan Sen. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Xia? Baik dalam suka maupun duka. Dalam kemiskinan maupun kekayaan. Untuk selamanya berada di sisinya. Dan memberinya kebahagiaan. Tuan Sen. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Xia? Baik dalam suka maupun duka. Dalam kemiskinan maupun kekayaan. Untuk selamanya berada di sisinya. Dan memberinya kebahagiaan. Aku tidak bersedia. Aku senang mendengar jawaban dari lubuk hatimu. Sebenarnya, aku tak pernah ingin menyakiti Yan dan kamu. Mungkin aku yang terlalu serakah. Urusan di dunia ini memang sulit untuk mendapatkan keduanya. Kalau bayi yang tidak kunjung sadar, apa yang akan kau lakukan? Aku akan terus menunggunya sampai dia sadar.
Jika sehari tidak bisa, aku akan menunggumu sehari. Jika setahun tidak bisa, aku akan menunggumu setahun. Jika 10 tahun tidak bisa, aku akan menunggumu 10 tahun. Aku akan selalu menyayangimu.